Perkenalkan, nama saya Rosa Melisa, saya dari kelas 11.1, kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keadaan dinamis di mana laju reaksi maju ke produk sama dengan laju reaksi mundur ke reaktan. Ciri-ciri utamanya yang pertama yaitu reaksi bersifat reversibel atau bolak-balik. Yang kedua, terjadi dalam sistem tertutup. Yang ketiga, konsentrasi semua zat, reaktan, dan produk tetap. Dan yang terakhir adalah secara makroskopis tidak ada perubahan. Namun secara mikroskopis reaksi terus berlangsung. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Adi Aksa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai meramalkan arah reaksi. Jadi kita akan mengetahui dua hal, kuosien reaksi dan konstanta kesetimbangan. Nah, misal kita ada reaksi A plus B sama dengan C plus D. Nah, untuk mendapatkan kuosien reaksi, kita tinggal membagi antara produk dengan reaktan. Nah, untuk kuosien reaksi ini itu untuk perbandingan setiap saat. Sedangkan konstanta kesetimbangan itu saat setimbang. Jadi nilainya akan tetap pada suhu yang tetap. Untuk rumusnya keduanya sama, yaitu produk per reaktan. Pada produk ini harus dipangkatkan dengan koefisien. Misal, koefisien A adalah A, maka A pangkat A, gitu. Nah, dari hasil kuosien reaksi dan konstanta ini, kita mendapatkan hasilnya dan bisa kita ramalkan arah reaksinya. Jika Qc atau kuosien reaksi lebih kecil daripada Kc, maka ini akan bergeser ke sebelah kanan atau ke arah produk. Namun, jika kita mengetahui bahwa Qc itu sama dengan Kc, itulah kondisi saat setimbang atau keduanya tetap, maka disimbolkan dengan sama dengan. Dan terakhir, jika Qc itu lebih besar dengan Kc, maka bergesernya ke sebelah kiri atau ke sebelah reaktan. Nah, sampai situ saja. Kita akan lanjut ke soal atau contoh soalnya. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Parangga. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang Kc. Kita baca dulu soalnya, yaitu untuk reaksi H2 dalam bentuk gas ditambah I2 dalam bentuk gas, reaksi bolak-balik 2HI dalam bentuk gas, nilai Kc sama dengan 49,5 pada suhu 440 derajat Celcius. Jika dalam wadah terdapat konsentrasi H2 sama dengan 0,1 mol, konsentrasi I2 sama dengan 0,2 mol, dan konsentrasi HI sama dengan 0,1 mol. Kemana arah reaksi bergeser? Kita bahas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, rumus Qc adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Di sini visualisasinya sudah saya tuliskan. Jadi kita tinggal masukkan konsentrasi, nilai konsentrasinya. Konsentrasi I2 adalah 0,1 dipangkatkan koefisien yaitu 2 dibagi konsentrasi H2 yaitu 0,1 dikali konsentrasi I2 yaitu 0, kita hitung nih, 0,1 dipangkatkan 2 berarti 0,1 dikali 0,1 berarti hasilnya 0,01. Kita hitung bawahnya, 0,1 dikali 0,2 yaitu 0,02. Di sini kita hitung 0,01 dibagi 0,02 adalah 0,5. Ini adalah nilai Qc. Kita lihat nih, Qc sama Kc-nya lebih besar atau lebih kecil? Di sini Qc-nya lebih kecil, kenapa? Karena nilainya 0,5 sedangkan Kc-nya 49,5. Jadi kita bisa tuliskan berarti Qc lebih kecil daripada Kc. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa menyimpulkan untuk reaksi yang sudah ditetapkan ini berarti untuk mencapai kesetimbangan produk maka reaksi akan berjalan ke kanan menuju A untuk mencapai kesetimbangan. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Maulana Al-Farid. Asas Le Chatelier mengatakan, jika suatu sistem pada kesetimbangan diberi suatu aksi atau perubahan, maka sistem akan bereaksi sedemikian rupa untuk mengurangi pengaruh aksi tersebut. Pada
Perkenalkan, nama saya Asina Fianti. Saya di sini akan menjelaskan faktor pergeseran konsentrasi dan suhu. Yang ke-1, perubahan konsentrasi. Sistem akan melawan perubahan konsentrasi jika zat ditambah, kesetimbangan bergeser dari arah zat tersebut. Jika zat dikurangi, kesetimbangan bergeser ke arah zat tersebut. Contoh, jika reaktan ditambah reaksi, geser ke kanan produk. Yang kedua, perubahan suhu. Tergantung pada jenis reaksi delta H, suhu dinaikkan, geser ke arah reaksi endoterm, delta H lebih besar dari 0. Suhu diturunkan, geser ke arah reaksi exotherm, delta H lebih kecil dari 0. Catatan, hanya suhu yang dapat merubah nilai Kc. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan faktor pergeseran, tekanan, volume, dan katalis. Yang pertama ada tekanan dan volume fase gas. Tekanan diperbesar atau volume diperkecil. Kesetimbangan bergeser ke sisi dengan jumlah mol koefisien gas lebih kecil. Lalu tekanan dan volume gas yang kedua, tekanan diperkecil atau volume diperbesar. Kesetimbangan bergeser ke sisi dengan jumlah mol koefisien gas lebih besar. Selanjutnya ada katalis. Katalis tidak menggeser kesetimbangan. Katalis hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang, mempercepat laju maju dan mundur sangat besar. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mencontohkan contoh soal dari asas Lene-Chatelier, yaitu pertanyaan yang pertama, konsentrasi I2 ditambah. Berarti kalau konsentrasi I2 ditambah, maka laju reaksi ini akan bergerak ke arah produk, yaitu ke HI. Terus, yang pertanyaan kedua yaitu suhu dinaikkan. Berarti kalau suhu dinaikkan yaitu ke kiri atau reaktan, karena ke kiri yaitu ke arah endotherm, maka ini akan bergeser ke arah kiri endotherm. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu volume diperbesar. Kalau volume diperbesar, kita harus cari perbandingan koefisiennya terlebih dahulu.